Bismillahirrahmanirrahim. Wal hay'atu katasbihati wan nahwiha. Wal hay'atu utawi sunnah hay'at katasbihati iku kaya pirang-pirang membaca tasbih, baik tasbih di dalam rukuk maupun tasbih di dalam sujud. Wa nahwiha, dan seumpamane tasbihah. Mimma la yujbaru bisujudi, saking barang kang ora den sunahaken, saking barang kang ora den tambani ieu si barang bisujudi kelawan sujud sahwi. La ya'udu ora babalik al musalli sapa wong kang salat ilaiha maring sunah hayat ba'da tarkiha ing dalam seuwisi ninggalaken sunah hayat. Wala yasjudu lisahwi, lan ora sujud ieu si musolli lisahwin karena lali anha nyatane saking ninggalaken sunah hayat. Sawaun tarokaha iku pada ugaan tarokaha ninggal iya si musolliha ing sunah hayat amdan hale sengaja au sahwan atawa ora karina. Wa idza syakka lan tatkala ragu al musolli sapa wong kang salat bi adati ma ata bihi minar rakaati ing dalem itunganane barang kang teke ieu si barang kang teke ieu si musolli ya. Apa dong bilang fi adati ma'ata ing dalam hitungane barang kang nekani ieu si musolli bi kelawan barang minar rakaati nyatane saking rakaat pirang-pirang rakaat kaman syakka musolli kaman syakka kaya barang kaya wong kang ragu ieu si musolli atau si wong hal sholat anata sholat ya si wong salasan ing tulung rakaat au arbaan atawa ing patang rakaat bana mangke ngelaksanakan ya si wong atau musolli alal yakin ing atase yakin. Wa huwal aqallu lan utawi ya yakin al aqallu iku luwih kang semet kama salah sati kaya telung rakaate fi hadal misal ing dalam ikilah contoh. Wa atala nakani si musolli bi rakaatin kelawan satu rakaat wa sajada lan sujud ieu si musolli li sahwin kana sujud sahwi kadue sujud sahwi. Wala yanfa'uhu lan ora manfaat ing si musolli ghalabatu dzani apa ketarike penyanyi prasangkaan nau ing setune si wong ieu si musolli sholat iku sholat ieu si musolli arba'an ing patang rakaat. Wala ya'malu lan ora kena ngamal ieu si musolli bikoli goirihi kelawan ucapan selian wong liyane si musolli lahu kedue goir ya anau satuhune si musolli sholat iku sholat ya si musolli arba'an ing patang rakaat
walau balago lan namun tumeke dzalikal qailu opo mengkono-mengkono wong kang ngucap adada tawatiri ing bilangan jangkep teganjel malih ing bilangan mutawatir lengkap sebenarnya mutawatir wa sujudu mana lengkap ing bilangan lengkap wa sujudu sawi ulan utawi ngaran sujud sawi utawi sujud sawi sunnatun iku hukumanane sunnah kama sabako kaya barang kang musdimin ieu si barang penjelasanane wa mahalluhu lan utawi panggonane sujud sawi qabla salami iku tetep ing dalam sedurunge membaca salam. Fa in sallamal musolli mangkalamun salam al musolli sapa wong kang salat amidan hale sengaja aliman tur kang weruh bisahwi kelawan koten sahwi sujud sahwi. Au nasian atau kalingan wa tola al-faslu lan dau al-faslu apa pisahi urfan munggu ada fata mangke kapotan atau tinggal bae mahal kapotan ketinggal mahaluhu opo panggonanane sujud sahwi. Wa in kasural faslu lan lamun pendek al faslu apa kepisai urfan munggo ada lam yafut mangko oro ninggalaken ieu si oro kapotan ieu si ieu musolli ieu si sujud sahwi ya wahina idzin arikala iki lam yafut walahu lan wenang iya si musolli walahu lan begini kan walahu lan wenang lan wenang kedue wong kang kudu wong as-sujudu apa sujud wa tarkuhu lan ninggalaken sujud sahwi bisa di khob anu apa pada muakhir bisa jadi fa'il ngebuang fi'il ya sabaran surah jemaah guru prigel beserta masyarakat setempat dan jemaah pengajian yang kami muliakan. Ya, alhamdulillah pada Pangpuriki pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam thalabul ilmi yang waktu kemarin sudah menjelaskan tentang yaitu yang tertinggal di dalam sholat, bahwa apabila kita melaksanakan sholat ada sesuatu mungkin terjadi akan tertinggal, baik tertinggal rukun maupun tertinggal sunnah ab'ad maupun tertinggal sunnah hayat. Pembahasannya sudah selesai. Kemudian sekarang pembahasan rukun sudah beres, pembahasan sunnah hayat sudah beres, sunnah ab'ad sudah beres. Sekarang mau menjelaskan pembahasan sunnah hayat. Perlu diketahui di dalam sholat itu ada 3 unsur. Yang pertama rukun, yang kedua adalah sunnah ab'ad, yang ketiga adalah sunnah hayat. Pasti tidak akan terlepas dari rukun, sunnah ab'ad, dan sunnah hayat. Rukun, sunnah ab'ad, dan sunnah hayat kalau kita bandingkan, disepertikan kalau dibandingkan disepertikan di badan kita, rukun itu adalah seperti kepala. Kalau sunnah ab'ad disepertikan bagaikan yaitu tangan ataupun kaki. Kalau sunnah hayat disepertikan bagaikan kuku ataupun rambut. Kalau seandainya kalau kita melaksanakan sholat meninggalkan rukun, disepertikan meninggalkan Fatihah, berarti sholatnya tidak sah.
Disebabkan di tubuh kita apabila orang tidak ada kepalanya pasti tidak akan disebut orang yakin, disebut kuntilanak. Tidak sempurna. Sekarang menjelaskan sunnah hayat. Wal hayat perlu diketahui. Sunnah hayat ada beberapa bagian. Mana sunnah hayat? Katasbihati, yaitu seperti membaca tasbih. Baik tasbih ruku maupun tasbih sujud itu disebutnya sunnah hayat. Wa nahwiha, dan banyak selain daripada tasbih ruku dan tasbih sujud. Di antaranya membaca takbiratul intiqal itu termasuk sunnah hayat. Kemudian membaca doa di antara dua sujud, Allahumma gfirli, Rabbighfirli warhamni wajburni, termasuk sunnah hayat. Kemudian sedekah termasuk sunnah hayat. Ngangkat tangan termasuk sunnah hayat. Membaca salam yang kedua termasuk sunnah hayat. Menoleh dikala salam termasuk sunnah hayat. Jadi banyak. Jadi kita orang yang pelaku sholat itu harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah ab'ad, dan mana yang sunnah hayat. Jadi apabila melaksanakan sholat tidak bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang wajib, maka sholatnya tidak dianggap sah. Karena orang yang meninggalkan sholat itu terbagi dua. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat itu benar-benar tidak sholat. Yang kedua, orang yang termasuk meninggalkan sholat tapi tidak didasari dengan ilmu. Sesuai dengan konsep Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu ta'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang melaksanakan suatu amal tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak, garis miring tidak diterima. Di anal ilmu fil ibadah syartun fi sihhatiyah, ilmu di dalam melaksanakan ibadah itu syarat mutlak untuk mengusahakan ibadah. Makanya kita harus ngaji dan ngaji. Insyaallah apabila masih dalam rangka mengaji ada sedikit kesalahan, masih diampuni oleh Allah. Karena kan masih belajar, dianggap masih belajar. Itulah pentingnya ngaji. Nah, tadi di antara sunnah hayat itu termasuk membaca tasbih sujud dan tasbih ruku dan yang lainnya seperti sudah disebutkan tadi. Mimma la yujbaru bisujudi, dan apabila kita meninggalkan sunnah hayat baik sengaja maupun tidak sengaja, itu tidak disunahkan sujud sahwi. Apabila meninggalkan sunnah hayat melaksanakan sujud sahwi, maka hukumnya batal. Contoh, melaksanakan sholat lupa membaca suratan, membaca surah di rakaat awal dan di rakaat kedua. Nah, itu tidak disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Apabila melaksanakan sujud sahwi hukumnya batal. Di sini la ya'udul musalli anha ba'da tarkiha wala yasjudu li sahwi anha sawa'un tarokaha amdan au sahwa. Apabila pelaku sholat, pelaku yang melaksanakan sholat meninggalkan sujud sahwi, la ya'udul musolli, dilarang untuk kembali lagi melaksanakan apa yang tertinggal. Seperti contoh, tidak membaca suratan, tidak usah kembali lagi, tidak usah membaca. Kalau sudah tertinggal ya sudah aja. Contoh, lupa membaca tasbih, ya sudah aja. Yang penting ada tumak nina, sudah tumak nina, lagi ngalamun, tidak membaca tasbih, terus ngangkat, ya udah jadi nggak kembali, tidak usah kembali lagi, jadi langsung aja itidal. Kalau memang sudah ngangkat dari itidal, jadi jangan kembali lagi ke ruku jangan. Walayas judul sahwin, kemudian banyak yang tertinggal melaksanakan sunnah hayat, tidak disunahkan melaksanakan sujud sahwi walaupun tertinggalnya itu lupa maupun tertinggalnya sengaja. Makanya perlu tahu sunnah-sunnah hayatnya, perlu tahu. Di antaranya
mengangkat tangan dikala mau ruku, mengangkat tangan dikala mau itidal, mengangkat tangan dikala takbir, mengangkat tangan dikala bangun dari tahiyat awal, itu termasuk sunnah haid. Apabila pas takbiratul ihram kita tidak mengangkat tangan, berarti hukumnya makruh. Apabila kita mau ruku tidak mengangkat tangan, berarti hukumnya meninggalkan sunnah haid. Apabila kita bangun dari ruku tidak mengangkat tangan, termasuk makruh meninggalkan sunnah haid. Kemudian bangun dari membaca tahiyat awal tidak mengangkat tangan, itu juga termasuk sunnah haid. Itu hukumnya makruh, dari sunnah kedah mengangkat tangan. Itu contoh-contoh sunnah haid banyak, termasuk takbiratul intikal, sunnah haid. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita melaksanakan sholat, kari-kari di tengah-tengah kita melaksanakan sholat ada keraguan dalam hitungan rokaat. Wa idza syakal musolli fi adadi ma'ata biha minar rokaat. Apabila kita melaksanakan sholat, di tengah-tengah ada keraguan, sholat saya ini apakah sudah 2 rokaat, apakah 3 rokaat? Kan mungkin pasti ada terjadi, dikarenakan mikirin duit, mikirin beras mahal, pasti aja dalam satu pasti ada yang lupa. Bagaimana jalan keluarnya agar kita melaksanakan sholat itu hukumnya sah sesuai dengan aturan agama? Jadi wa idza syakal musolli, apabila orang yang melaksanakan sholat ada keraguan fi adadi ma'atabi min rokaati, di dalam hitungan rokaat yang sudah terjadi atau yang sedang dilaksanakan. Seperti mana contohnya? Kaman syakahal sholat salasan au arba'an, kayak seperti orang yang lagi melaksanakan sholat ada keraguan, saya ini sholat baru 3 rokaat, apakah sudah 4 rokaat? Pasti ada kan terjadi kemungkinan seperti itu. Saya ini sholat apakah baru 3 rokaat, apakah sudah 4 rokaat? Bagaimana jalan keluarnya agar sah secara agama, secara hukum? Bana alal yakin, maka kita laksanakan, kita bangun sholat tersebut di atas keyakinan atau di atas yang tepat. Yakin itu tidak yang tepat atau yang benar sesuai dengan syar'i. Mana di atas yang tepat atau di atas yang benar? Wahwal aqalu, ambil yang lebih sedikit dari contoh tersebut. Kalau kita ngomong sholat ini sudah 3, baru 3 apa sudah 4, berarti yang diambil adalah yang lebih kecil. Itu adalah yang lebih mantap, itu adalah 3 yang diambil untuk jalan sah. Sholat saya ini sudah baru 2, apakah baru 3? Berarti yang diambil yang tepat itu adalah baru 2. Sholat saya ini apakah sudah 3, apakah sudah 4? Berarti yang diambil adalah yang lebih kecil. Seandainya ada keraguan seperti itu. Nah, seperti itu. Apabila di dalam suatu punya keraguan seperti itu, kalau menambah rukun atau mengurangi rukun sengaja, ya pasti hukumnya sholatnya batal, dikarenakan ada keraguan tidak batal. Tapi harus mengambil yang lebih kecil. Nanti sebelumnya salam wasajada lisahwi, maka pelaku sholat yang punya keraguan tersebut dalam hitungan rokaat, nanti sebelum salam harus sujud sahwi untuk menambali suatu keraguan. Sujud sahwi. Bagaimana kalau dia itu mempunyai feeling begini? Ada rasa-rasa sudah 4 di sholat. Rasa-rasa, bukan dengan yakin, tapi rasa-rasa wis 4 itu sholat. Bagaimana menyimpulkan rukun sholat dengan rasa-rasa? Apakah itu harus kita laksanakan 4 rakaatnya, apakah 3 rakaatnya?
wala yanfa'uhu ghalabatul dzan annahu shalla arba'an. Walaupun dia mempunyai kemungkinan rasa-rasa sudah 4 rakaat, itu jangan diamalkan. Artinya tidak ada manfaatnya melaksanakan tidak ada manfaatnya melaksanakan sholat apabila dibarengi dengan rasa-rasa. Berarti jangan mengambil 4-nya. Kalau masih ada rasa-rasa, harus mengambil yang 3-nya aja. Jadi tidak ada manfaat dengan adanya kemungkinan rasa-rasa. Kalau memang benar-benar tidak yakin, jadi harus yang diambil itu adalah yang lebih kecil saja. Kalau contohnya 2 atau 3, yang diambil 2. Kalau ada keraguan di dalam rakaatnya 3 atau sudah 4, berarti yang diambil 3. Itu yang tepat secara hukum. Lapat kola batu dan ku manganin apa nih? Kola bahkan banget merindih. Iya, jadi bola seolah-olah mendekati yakin. Iya, mendekati yakin. Mendekati yakin. Jadi bola mendekati yakin itu betul masih ada keraguan. Masih ada keraguan. Melebihi kan yakin ini penyana tapi berlebihan. Tapi maksudnya kula pun meyakinaken ing papat. Rada yakin ing papat, kan dikasih rada. Mendekati keyakinan tapi masih ada unsur keraguan. Itu juga bahasanya kan gola batil ton, artinya ngelebihi penyangka tapi kan hati mah nana rasa ragu. Maka tetap rangka manfaat ya walaupun walaupun itu papat tidak ada manfaatnya, tetap harus yang diambil itu adalah wal aqol. Walaupun memang sedikitlah mendekati keyakinan. Karena belum mutlak yakin, tetap yang harus diambil yang lebih tepat itu adalah yang wal aqol. Jangan yang diambil 4 rakaat. Abdul mah ya tetap belum konon kudunya. Karena di kono wa aqol. Jadi golabatul dzan iku rada ngelehaken ning prasangka syak. Jadi rada naik ning tingkat yakin. Cuma memang tetap yakinnya orang mutlak, masih rasa-rasa papat cuman. Rasa-rasa papat. Rasa-rasa papat. Walaupun dipakai rasa-rasa, tetap jangan melaksanakan yang diambil, jangan 4-nya, tetap yang harus diambil adalah aqallu, yang lebih sedikitnya. Itu secara hukum. Karena tidak ada manfaat melaksanakan sholat, meyakini sholat 4 rakaat kalau memang ada unsur keraguan. Walaupun sedikit unsur keraguan. Jadi yang lebih tepat harus yang diambil adalah lebih kecil. Termasuk wala ya'malu bi qouli ghairihi lahu annahu sholat arba'an walau balagha dzalikal qailu adada tawatir. Termasuk jangan digubris, maksud gitu kan? Termasuk jangan digubris ada orang yang memberitahukan, mamang sholatnya wis 4. Kok keremen kok melaksanakan 3 rakaat. Walaupun memang ada orang yang seperti itu mengucapkan di dalam telinga, terdengar di telinganya itu ngomong seperti itu, tetap walayak malu, jangan diamalkan ucapan. Taruhlah, abaikan saja, yang penting dengan keyakinan pribadinya. Jangan yang penting dengan keyakinan pribadi. Walaupun memang secara langsung sholat itu memang secara hukum benar sudah 4, tetapi dia itu masih punya keraguan, tetap hukum yang lebih tepat itu wal aqallu, yang diambil itu adalah yang yakin. Begitu maksudnya. Walaupun memang sing warakakan bang, sholat iku sanus 4. Kelema memang melaksanakan 3. Seperti ada bisikan seperti itu. Walaupun ada bisikan seperti itu, tetap walayak malu. Jangan diamalkan, terus aja digubris, jangan didengarkan ucapan orang lain tersebut. Jadi terus aja melaksanakan sholat sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu ambil yang yakin, yaitu wal aqal. Kemudian apabila terjadi keraguan tersebut, maka disunahkan sebelum salam yaitu melaksanakan sujud sahwi. Nah,
Wa sujudu sahwi sunnatun, perlu diketahui melaksanakan sujud sahwi hukumannya sunnah bukan wajib. Adapun penjelasan masalah sunnah sujud sahwi itu sudah dijelaskan kemarin di bab yang sudah terlewat. Hukumnya sunnah. Kapan orang yang mau melaksanakan sujud sahwi tempatnya? Apabila kita melaksanakan sholat, ada sesuatu yang kita tinggalkan, yang diperintah kemudian kita tinggalkan, seperti meninggalkan sunnah abad, kan sunnah melaksanakan sujud sahwi. Apabila kita meninggalkan suatu perkara yang apabila sengaja batal dan apabila tidak sengaja tidak batal, seperti ini contohlah, sholat makan sedikit sengaja batal, ya kan? Sholat makan sedikit apabila lupa tidak batal, maka itu juga disunahkan sujud sahwi. Kapan pelaksanaan sujud sahwi? Wa mahaluhu qabla salami, perlu diketahui tempatnya melaksanakan sujud sahwi yaitu sebelum salam. Sesudahnya mengucapkan fil alamina innaka hamidum majid ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, langsung kita sujud sahwi. Apa yang kita baca? Boleh membaca subhana man la yanamu wa la yasfu 3 kali. Atanapi boleh membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali kalau memang tidak hafal. Kemudian duduk di antara 2 sujud, boleh membaca rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fani, walaupun tidak membaca itu juga enggak jadi masalah. Sebabnya itu tidak terkait dengan rukun sholat, bukan dengan sebatas tetapi membaca rabbik firli juga boleh, tidak membaca rabbik firli juga tidak jadi masalah. Yang penting melaksanakan sujud sahwi adalah dua kali sujud. Posisinya duduknya sunnah duduk iftiros. Sebelumnya kalau kita memang bermaksud mau sujud sahwi dikala tahiyat akhir, sunnah posisi duduknya duduk iftiros. Sesudahnya fil alamina innaka hamidum majid ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sesudahnya sujud sahwi 2 kali, kakarak mau uluk salam, dodoknya dodok tawarruk. Langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Begitu caranya. Cara sujud sahwi. Jadi 2 kali sujud sahwi sunahnya. Kalau sujud tilawah dan sujud syukur itu sunahnya cuma sekali. Gampanglah pertanyaan ini menanti seberes ngaji. Sekarang bagaimana orang yang melaksanakan sholat kari-kari dia mau melaksanakan sujud sahwi, kemudian lupa, rencana mau sujud sahwi lupa, kemudian uluk salam. Sesudahnya uluk salam ingat, waduh belum sujud sahwi. Tuh. Tetapi belum lama kepisahnya antara salam dengan lupa itu, dengan ingat itu belum lama. Bagaimana? Apakah sunnah sujud sahwi sesudahnya salam, apakah sudah aja diabaikan? Atau nabi sebelumnya salam punya rencana sujud sahwi nih dulu, tetapi dikarenakan lagi ngalamun lupa melaksanakan sujud sahwi, tetapi sesudahnya salam dan ingat mau melaksanakan sujud sahwi sudah terpisah. Artinya sudah terpisah lama, sudah ngobrol-ngobrol juga. Barang sudah ngobrol, ingat, ya Allah tadi saya mau sujud sahwi lupa. Apakah itu tetap harus sujud sahwi atau tidak? Nah, fa in salamal musolli, apabila orang yang sudah mengucapkan salam pelaku sholat itu, padahal dia mau melaksanakan sujud sahwi, baik itu dengan sengaja maupun lupa, inti lupalah, taruhlah. Wa talal faslu, kemudian
Jaraknya itu sudah lama. Menurut urfa, menurut adat. Sudah nyuluk salam, beres wiridan, ngobrol, ingat ya Allah tadi saya mau sujud sahwi lupa. Bagaimana itu? Apakah sunnah sujud sahwi atau melaksanakan sujud sahwi atau sudah aja kita abaikan? Kalau memang sudah aja ucapkan salam, fata mahalluhu maka melaksanakan sujud sahwi itu hukumnya gugur, artinya tidak disunahkan sujud sahwi apabila ingatnya sudah jedahnya lama. Walaupun sengaja. Seperti itu mungkin surahnya. Oke, ya nanti. Sekarang mafhum dari ucapan tersebut. Wa in kasulal faslu urfan lam yafut wa hina idzin falahu as-sujudu wa tarku. Bagaimana kalau seandainya itu jarak jedah dari mengucapkan salam dan ingat bahwa belum sujud sahwi, baru ulang salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian ingat belum sujud sahwi, maka di situ disunahkan melaksanakan sujud sahwi, boleh. Mau meninggalkan sujud sahwi juga tidak jadi masalah kalau memang sudah membaca salam. Ya. Kalau memang kepisahannya itu belum lama. Contoh baru astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ingat, Mang Sapi belum mengucapkan salam. Belum sujud sahwi. Boleh di situ langsung sujud sahwi. Jadi salaman kan ya? Sujud sahwi beres 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Mau kan istilahnya lamun kalau kita seandainya lupa di dalam hitungan rakaat sholat, kita terus jalankan, kemudian yang kita ambil adalah hitungan yang paling sedikit, kemudian di akhir itu kita disunahkan apa diwajibkan, kemudian disunahkan sujud sahwi. Nah sajadah ini maksudnya disunahkan sujud sahwi apa diwajibkan sujud sahwi? Nah karena seandainya kalau sumpahnya tidak sujud sahwi, sengaja tidak sujud sahwi umpama kan, nah saya tidak mau sujud sahwi lah umpama, gimana hukumnya? Apakah sholatnya sah apa batal? Karena kurang daripada hitungan rakaat mau memang. Iya, artinya kita kan ragu di hitungan rakaat, kemudian kita ambil yang paling sedikit, tapi kita sengaja nih tidak mau sujud sahwi gitu. Nah bagaimana hukum sholatnya? Sah apa batal gitu kan? Tidak melaksanakan sujud sahwinya. Tapi kan dalam hitungan kan wis lengkap, karena ngitung daripada papat, ngitungnya telu, kemudian disempurnakan 1 rakaat, tapi disunahkan di situ sujud sahwi. Nama sujud sahwi kan lupa kan. Ya kelupaan sunnah. Bekas kelupaan kan harus. Apakah tidak sujud sahwi itu tidak membatalkan sholat? Tidak. Atau tidak? Itu maksudnya. Apabila tidak melaksanakan sujud sahwi, Secara sengaja saya tidak mau sujud sahwi nih gitu kan. Nah bagaimana hukum sholatnya? Kayak makruh doang loh, tapi kayaknya. Hari wau kan Kayaknya mah. Rasa-rasa kayak wau kan, rasa-rasa. Hari wau masalah kan harus kepisah ada lambat kan, buat harus masalah kan buat melaksanakan atau nanti melaksanakan gitu. Hari sengaja makruh kayaknya tadi. Sengaja uleku begitu sholat pun sampun papat baru kulani ragu ditentukan yang telu, kemudian kula nyempurnakan 1 rakaat jadi 5 rakaat tapi tetap itu papat. Kemudian kulaku kan yakin bahwa kulaku ninggalakan rukun sing ketinggalan kelupaan lah. Tapi kula boten melaksanakan sujud sahwi. Apakah sholat kula sah? Apakah boten? Kan mungkin pertanyaan boten Ustaz ya. Dengan sengaja meninggalkan sujud sahwi. Tapi lamun kono niku lapade wajib sujud sahwi mah ya kongang.
Batal sholat itu kan tentesan. Makruh Kira-kira kayaknya makruh. namun dibacanya lapad itu sujud sahwi itu dimaknani Wajar. wajib. Tapi itu menandakan kan sunnah kan. Makruh kan. Karena hukum melaksanakan sujud sahwi itu hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Kalau memang hukum sujud sahwi hukumnya wajib, berarti meninggalkan sujud sahwi itu adalah hukumnya batal. Karena lawannya wajib itu batal. Dikarenakan hukum sujud sahwi itu adalah sunnah, berarti apabila melaksanakan sujud sahwi mendapatkan pahala, tidak melaksanakan sujud sahwi dengan sebatas makruh tidak mendapatkan pahala. Seperti itu. Nah, jadi boten ngebatalkan. Nuning lamun kiai pian buat. Boten kayaknya. Ya seperti kuat, kalau memang hukumnya sunnah mah berarti kan tidak harus ya. Karena laka hukum sujud sahwi wajib. Tidak ada pembahasan bahwa sujud sahwi itu adalah wajib. Apa sebab kan? Apa sebab disunahkan melaksanakan sujud sahwi? Sebabnya kan sesuatu Lupa. perkara yang diperintah apabila ditinggalkan sunnah sujud sahwi, seperti contoh melaksanakan sunnah ab'ad. Itu. Dan suatu perkara yang bisa merusak sholat, artinya membatalkan sholat, disunahkan sujud sahwi apabila meninggalkannya itu adalah tidak sengaja. Kalau meninggalkannya sengaja berarti batal. Dikarenakan meninggalkannya tidak sengaja seperti tadi, hitungan sholat dia itu ragu apakah sudah 3, apakah sudah 4. Berarti ada keraguan nih, bukan ada unsur sengaja. Makanya ambillah yang lebih kecil, walaupun memang hukum itu menentukan apa? Orang itu menentukan sudah 4. Tahu kan itu sudah 4 lah. Dikarenakan si pelakunya itu meyakini bahwa belum yakin, tetap walaupun ada ucapan orang lain jangan dianggap. Dikarenakan itu memang ada keraguan, maka tidak batal sholatnya walaupun memang rokatnya tertambah 1. Secara hakikat kata Allah menurut ilmu Allah atau pandangan Allah, dia itu sudah 4 gitu. Dikarenakan pandangan dia itu ragu, walaupun memang dia itu melaksanakan sudah 4, berarti kalau sudah 4 berarti tertambah menjadi 5 rakaat. Tetap sebatas sunnah melaksanakan sujud sahwi, sunnahnya itu dikarenakan lupa, bukan unsur sengaja melaksanakan nambah rakaatnya. Lupanya ini yang disunahkan sujud sahwi. Seperti kita lagi melaksanakan sholat, makan sedikit apabila sengaja batal, dan apabila tidak sengaja itu tidak disunahkan sujud sahwi. Dikarenakan kalau sengaja membatalkan sholat, kalau tidak sengaja tidak membatalkan sholat, tapi itu juga termasuk sunnah sujud sahwi. Kembali ke masalah sujud sahwi ya Ustaz ya, para jamaah. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan bahwa ketika seseorang di dalam sholat meninggalkan sunnah ab'ad, maka diperintahkan, disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, ketika seseorang ingin melakukan sujud sahwi ini, sebelum melakukan sujud sahwi ini apakah harus diniatkan, gitu kan? Apakah harus diniatkan? Apakah harus dilafadzkan? Gitu. Artinya niat ia dilafadzkan ataupun cukup diniat di dalam hati saja. Gitu. Bahwa kita ingin sujud sahwi kan? Nah, apakah sujud sahwi itu cukup sujud sahwi baik? Apa harus ada niat? Nah, kemudian niat itu apa harus dilafadzkan? Apa cukup di hati saja? Cukup di hati saja, yaitu mempunyai keinginan mau melaksanakan sujud sahwi. Bagaimana kalau supaya dilafadzkan? Nawaitu sujud sahwi, sunnatan lillahi ta'ala, batal ya. Nambahin doa. Iya kan, nambah satu kan nang yang namanya talafut
tidak mu'allaq kepada suatu lafaz itu membatalkan sholat. Karena lafaz niat sujud sahwi itu tidak wajib. Lafaznya itu tidak wajib. Apabila dilafadzkan nawaitu sujud sahwi sunnah batal sholatnya. Karena berpegawaian nambahi ucapan, jadi batalnya di rukun ning hukum ngomong. Ataupun umpama niat orang nama itu niat isun sujud sahwi, iya dicobakan batal. Kecuali ada ucapan yang tidak membatalkan sholat, seperti nadar. Karena nadar itu tidak cukup dengan niat, harus diucapkan. Apabila kita nadar tidak diucapkan baru, contoh lah, Ustaz Jaya, kalau tanah saya ini laku 2 miliar, saya nadar mau ngasih ke perusahaan Saudi 2 juta. Niat doang, tidak masuk nadar. Karena nadar itu harus yang ucapan. Harus ta'aluf apa namanya? Harus ditalafut. Harus. Tidak bedanya seperti tanah Ustaz ya. Kan harus talafut. Niat doang bisa jadi tanah. Nah, ada pun hari masalah niat susah kan hari lafaznya kan sunnah. Artinya orang usah kan maksudnya tidak hukum ada hukum wajib. Berarti apabila ditalafutkan hukumnya batal. Jadi cukup beres gak ngati baik orang kalau sujud sahwi. Ustaz rong juta itu Niat isun sujud sahwi sunatan nilai ta'ala batal salat. Batal. karena ya nambahi rukun kauliyah. Rukun kauli man. Langsung ucapan. Kan batal salatnya diantaranya adalah kalam kan. Pada Kalam dasarnya amdi kan gitu kan. pada dasarnya sedanten kesering niat Ustaz ya. Karena mungkin kelalaian kula melaksanakan rakaat ketelu atau napi kepapat kemangmangan, mungkin kula kan sampun menghasilkan hari sampun ngaos unik bahwasanya apabila kula melaksanakan sholat di antara 3 rakaat ataupun 4 rakaat, mungkin kemudian kita ngambil yang 3 rakaat, kita tambahi 1 rakaat, di hati kita sudah tahu bahwa apabila meninggalkan rukun yang keempat ini kita disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Artinya secara langsung niat dengan hati kotetku sampun waktu ayu uluk salam kula sampun wonten niat ayo melaksanakan sujud sahwi kotet ya. Boten wonten talaput, lamun wonten talaput wau nike nambahkeun ing rukun qauli. Siki kene Ustaz ya. Ketika seseorang meninggalkan sebagian sunnah abad itu kan disunahkan sujud sahwi ya. Dengan catatan dia itu meninggalkannya lupa. Contoh tidak baca kunut ataupun tidak tahiyat awal, itu kan termasuk sebagian sunnah abad. Nah, bagaimana seumpamanya ketika seseorang ini tidak melakukan sunnah abadnya secara sengaja? Umpamalah kita mau orang maca kunut maning, lah kita mau orang tahiyat awal maning, bukan? Latangi biko umpama. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah sama kita itu harus sujud sahwi? Itu kan maksudnya sunnah ayat apa tuh? Sunnah. Nah, apakah harus sujud sahwi saja? Apakah yang memang tidak harus sujud sahwi juga sah? tapi dengan sengaja. Dengan sengaja, umpamalah kita mau rada kunut, lah kita mau tahiyat awal, umpama kan? Oh, berapa nih kok? Nah, apakah dengan kita meninggalkan sunnah abad itu dengan sengaja itu apakah harus sujud sahwi, sunnah sujud sahwi, ataupun dengan tidak sujud sahwi juga apakah sah? Mau kan pertanyaannya lamun lali. Kalau kita lali lupa tidak melakukan sunnah hayat, mengahaja. nah ini kan sengaja umpama kan ya. Orang tahiyat awal ataupun orang kunut. Nyata ataupun ya orang jarakan nikah mau dodok tahiyat awal sih termasuk nih sunnah abad sengaja. Apakah dengan kesengajaan ini tetap disunahkan sujud sahwi apa sudah saja gitu? Terang Kayak makruh sampai batal membuat cuma makruh kayaknya. Masih kaya juga. Rasa-rasa.
in tarakahal musalli amdan aw sahwa. Melaksana apabila sunnah kan, sunnah bagi pelaku sholat apabila meninggalkan sujud sahwi, in tarakaha amdan aw sahwa, baik meninggalkan sujud sahwi meninggalkan sunnah abad itu adalah sengaja maupun tidak sengaja, tetap disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Apalagi tidak sengaja, sangat dianjurkan. Ya artinya kotel masalah kuning menjelaskan. Tetap hukum malah sengaja maupun tidak sengaja, tetap apabila meninggalkan sunnah abad disunahkan di hujung mau membaca salam sunnah melaksanakan sujud sahwi ittiba dengan Rasulullah. Premen dari Ustaz kan perketerangan keten wa illa lan apabila buatan melaksanakan sholat sujud sahwi apakah sah dengan hukumanane makruh karena sujud sahwi sunnah abad itu termasuk adalah sunnah. Jadi nisbatkan sunnah abad itu kalau disepertikan bagaikan sepertikan badan itu bagaikan kaki, walaupun orang itu tidak ada kakinya tetap disebut orang yang tidak sempurna, artinya sholatnya tidak sempurna tetapi hukum sholatnya sah. Tapi apabila meninggalkan rukun sholatnya tidak sempurna, tidak bedanya manusia apabila meninggalkan rukun seperti orang itu tidak ada kepalanya gitu, berarti modal, tidak akan disebut manusia, mungkin kutil anak ataupun makhluk jadi-jadian. Kalau orang itu tidak ada kepalanya, orang bawa gentayangan dia kalau endas pasti mau balik uang wewe nabi setan. Berarti kesimpulan meninggalkan sunnah abad baik sengaja maupun tidak sengaja secara hukum sholatnya sah ngan tidak sempurna. Betul ya itu betul. Sujud sahwi kan sujud lali ya, nambah lali. Lali cuma sengaja kan berarti itu lali kan ya. Berarti sujud sengaja kemarin. Apakah bacaannya tetap bacaan sujud sahwi gitu kan? Bacaannya subhanallah wa la yasul. Jadi menempatkan suatu tempat kepada apabila meninggalkan abad. Jadi si lagi dituju itu meninggalkan abad dikian. Jadi lupa nih. Baik sengaja, baik lupa, baik sengaja. Apa maning lupa kan? Itu sengaja nih baik tetap sujud sah. Apa maning lupa nih? Itu sing dari target utamanya lupa kon. Si lebih dianjurkan sujud sahwi. Berarti langsung sengaja, sujud sengaja kan ya. Sengaja. Ya tapi punten ya Ustaz. Ya artinya pertanyaan ini bukan hanya sekedar kita sama-sama ngetes, bukan. Artinya pengetahuan kita kan ada mungkin yang kadang-kadang pernah melihat ataupun pernah membaca ya Ustaz ya. Artinya ketika ada kekurangan mungkin kita saling melengkapi lah. Tetapi saya pernah membaca apabila ketika itu disengaja gitu Ustaz. Disengaja ketika tidak menjalankan sunnah abad seperti kunut ataupun tahiyat awal, tetap memang seperti perkataan Ustaz kita disunahkan sujud sahwi. Akan tetapi bacaannya yang lebih utama itu bukan bacaan sujud sahwi, tetapi lebih utamanya bacanya istighfar. Jadi astagfirullahaladzim yang dibaca karena memang sengaja gitu. Kecuali memang kita ya lupa lali ya. Berarti kan kitanya sujud sahwi yang dibaca juga bacaan sujud sahwi seperti subhanalladzi la yanamu wala yashu. Itu bacaan sujud sahwi ya karena memang lali bacaannya. Nah, tapi kalau seumpamanya kita sengaja ya memang disunahkan juga sujud sahwi, akan tetapi bacanya sedikit beda. Yang lebih utama itu ketika sujud sahwi itu istighfar gitu. Kalau sengaja ya pamannya. Iya. Kelihatan Muhammadiyah merokunut. Ya DWK meyakini bahwa kunut itu tidak ada Batalan. Bukan, tidak ada dalil beranggapan karena Nabi belum pernah melaksanakan, tidak pernah melaksanakan, meyakininya. Padahal ada dalil.
Muhammad kunut. Dan dia meyakini Kalau nggak sujud sahwi, Muhammad jangan meninggalkan kunut kalau sujud sahwi. Mana di Muhammadiyah kunut sih, cuman kunut itu dia malah sebelumnya ruku. Jadi suwisi membaca surah rokat amun rokat terakhir lah. Berarti lamun ning surat subuh kan suwisi masuk surah. Sedurungi ruku dia menang dia min kunut ya. Kadang dia kunut ning kunut. Ada kita sunah wal jamaah kunutnya sudah itidal. Di situ perbedaan. Kalau Wahabi memang benar tidak dia mutlak tidak membaca kunut, makanya yang nggak bid'ah kan. Karena dari Islam kan wakil ada 73 bagian bermunculan Islam jaya. Kuat. Jaya menguatkan Islam. Sunnah wal jamaah kuat. Hampir ini. Jaya Islam. Ya bukan ada pertanyaan, ada yang mengganjal di hati, ada yang mau ditanyakan silahkan, mumpung lagi ngaji, lagi sharing ilmu, sama-sama kita belajar lah, jadi tidak merasa menggurui aturan yang mau bertanya, mumpung masih ada waktu, masih bagi jam 11 kurang. Ustaz, kan wonten kelupaan kan wonten amun berjamaah kan wonten kan diingetaken subhanallah kan koten Nggih. Si makmum pun. ngingetaken Imam. niku napik sengaja ngingetaken sanggapane lah kula dikir wonten kula Hari ini ngingetaken sampun terangkan niku ya Hari ini. pun Hari ini. amun berjamaah wonten sedang niku kan nggih koten niku sudah diingetakan sering makmum imam ini. Jadi kakang kan gua kan walaupun di wetan sing ngingetaken napit digobes kok enggak. Napit direken boten gua Hitungan rakaat. gua Hitungan rakaat wau. Di antarane umpamine niki Ustaz ya. Aturan tahiyat akhir si imamku ada bulannya. Wingkin kering wong dolen niki. Aturan si imam ikut tahiyat akhir. Karena sholat wis 3 rakaat sholat maghrib. Iya. Tangi maning. Si Makmumnya kan subhanallah. iya, si imamku tangi maning. Sampai 4 rakaat karena si imam yakin akene dheweke baru 3 rakaat. Jadi Ustaz Jayane subhanallah lan berhubung ora krungu si makmum, si imam ki ning ucapan makmum terus bae jonjong. Premen bagus ya Ustaz. Apakah miluni imam? Apa kedodok bae Ustaz? Bagus ya. Belum duduk saus kan neng gini ya. Neng gini. Ya berarti ini keputusan bagus. Kasih ke kali kudu milih mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Nggak usah tuh Pak, jawabanan kamu usah berikan. Jadi kayaknya apabila contohlah seharusnya imam itu melaksanakan tahiyat awal. Melaksanakan tahiyat awal itu hukumnya sunnah abad. Kari-kari bangun. Ingatakan Sunnah, jangan mengingatkan sunnah pelaku makmum mengucapkan subhanallah. Kalau kalimatnya mengingatkan batal. Makanya harus kalimatnya sunnah si makmum membaca subhanallah. Berarti mafhumnya penjelasannya apabila ada si makmum, ada makmum mengucapkan subhanallah, berarti mengingatkan imam itu ada suatu kesalahan. Bagaimana kalau seandainya sudah membaca subhanallah, imamnya terus berdiri aja, naik, sudah berdiri untuk melaksanakan Fatihah. Apakah si imam itu harus kembali lagi baca tahiyat awal? Apakah tetap berdiri aja? Si imam. Apabila kembali lagi si imam itu sudah berdiri kembali lagi ke tahiyat awal, hukumnya batal. Menambahi rukun dodok berarti kan. Imam sudah berdiri nih, posisi makmum paham bahwa deweke dianya seharusnya tahiyat awal. Apakah si makmum harus duduk saja? Dikarenakan dia tahu harus tahiyat awal, apakah dia itu naik mengikuti imam? Bagaimana itu? Naik ke imam. Wajib. Naik ya. Si makmum itu ngikutin Ikutin imam ya, kalau tahiyat malam ya.
kecuali tahiyat akhir. Atau kembali lagi nih, sebaliknya imam tahiyat awal si makmum tangi wis ngadeg. Imam tahiyat awal dia lupa, dikirain bukan tahiyat awal, langsung dia berdiri. Berarti kan sudah talabus ke ruknin nih. Talabus ke ruknin. Imam tahiyat awal. Bagaimana itu si makmum? Wajib makmum kudu balik mana? Ya benar, turun lagi. Tahiyat awal. Sebalik ya. Kalau posisinya dia itu sendiri, sholat sendiri batal. Dikarenakan dia sholatnya posisinya menjadi makmum, seorang makmum wajib mengikuti imam. Tapi sebaliknya kalau imamnya sudah berdiri, makmum kan sunnah membaca tahiyat awal. Dikarenakannya dia itu ikut ke makmum, sunnah wajib harus berdiri ngikuti dikarenakan walaupun meninggalkan sunnah abad, tetap sholat tidak batal karena sunnah abad, kecuali jadi ketombronikan imam. Tahiyat akhir sebelum tahiyat akhir contoh. Tahiyat akhir. Imam seharusnya tahiyat akhir. Kari-kari imamnya tangi naik kan, berarti menambah rukun yang tadinya seharusnya sudah 4 ditambahi satu lagi menjadi 5. Karena lupa itu. Tahu, iya imam pasti kemudian lupa. Kalau imam ada kemungkinan sah, kalau makmum dua alternatif. Imam berdiri lagi padahal seharusnya tahiyat akhir. Bagaimana posisi makmum? Apakah dia itu harus ikut berdiri? Padahal dia tahu kan bahwa di sholat itu sudah cukup pas hitungan rakaatnya. Makmumnya dodok baik. Apakah makmumnya dodok baik, duduk saja? Apakah dia itu lanjut ngikuti imam? Apakah duduk saja? Jadi dua alternatif kemungkinan. Wenten mufaraqah, wenten ngantosi imam uluk salam. Tapi lamun milet ngaos malih sampun uning kula sampun rengkap rakaate 3 rakaat kula ngadeg berarti kula nambahi rukun. Nambahi rakaat berarti kula batal. Imam mboten batal kula sing batal. Makanya kula terbe dua alternatif. Apabila imam lupa aturan tahiyat akhir bang nu ngadeg lawaya lamun kula pengen milet ing imam ngantos si imam uluk salam sareng. Tapi kula boten tangi. Tapi lamun niate mufaraqah boten dados napa-napa kula mentahiyat terus kula salam. Boten kuya, dados masalah. Terlalu amat tinggal imam. Sekian dibalik sekian. Iya. Sholat subuh atau nabi sholat maghrib dikirain sudah pas rokaatnya 3 rokaat. Dia melaksanakan tahiyat akhir. Beberapa rakaat. Kemudian si imam membaca salam, padahal sholatnya baru 2 rokaat. Maka wajib seorang makmum itu harus berdiri lagi. Berdiri lagi. Atau nabi sholat 4 rakaat nih, baru 3 rakaat imam tahiyat. Oh berarti kan kemungkinan itu kan tahiyat akhir. Maka wajib seorang makmum itu mufaraqah. Apabila imam tahiyat akhir berarti dia itu meyakini bahwa sholatnya kurang. Si imam dikirain seperti itulah ibadah itu. Kalau ngaji insyaallah akan ketemu ilmunya, kalau tidak ngaji ya ketemu hancur lah. Artinya tidak sah ibadahnya. Makanya perlu ngaji. Perlu ngaji kan begitu. Masih sore. Lanjut. Lah ayo cepet kana. Terus kantor tuh. Ya terus kantor ya. Faslun utawi kila pasal fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha. Ing dalam sake waktu kang den makruhaken apa salat fiha ing